Puji Tuhan, kita jumpa lagi hari Senin, tanggal 25 Januari 2021. Pagi ini kita menjumpai Amsal Sulaiman pasal 13 ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata sebagai berikut, "Siapa menjaga mulutnya, memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan." Salomo mengingatkan kepada kita semua bahwa sebagai umat manusia kita harus jaga mulut kita, karena mulut dengan kata-kata yang baik tentunya akan memelihara kehidupan kita, sedangkan kata-kata yang tidak baik akan mengarahkan kita kepada kebinasaan. Amsal juga katakan dalam pasal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Sebab itu sebagai orang percaya kita harus tahu bagaimana kita menjaga atau menggunakan perkataan kita. Mulut kita harus kita kendalikan. Karena dalam peribahasa dunia pun katakan, karena mulut badan ini bisa binasa. Nah, sebab itu apa yang kita akan gunakan dengan mulut kita? Hal ini yang harus kita awasi dan kita jaga senantiasa, karena mulut ini tentunya ada tujuan yang Tuhan taruh baginya. Sebab itu dikatakan mulut ini harus dapat mempermuliakan Tuhan. Dalam hal ini bukan hanya mulut yang berkata-kata, tetapi ekspresi dari hati kemudian dikeluarkan melalui mulut yang mempermuliakan Tuhan. Karena Yesus pun pernah katakan dalam Matius pasal 15 ayat 7 sampai ayat 8. Di sana ayat itu berkata, "Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku." Jadi dengan jelas, bibir mulut ini harus mengekspresikan dari dasar hati. Karena kalau dasar hati kita baik, maka apa yang keluar dari mulut kita pun tentunya baik. Dan itu yang harus kita perhatikan. Menjaga mulut kita itu tidak jauh berbeda seperti mengawasi hati kita. Sebab itu kita harus dapat menggunakan mulut ini untuk mempermuliakan Tuhan. Bukan hanya sekedar lip service, mulut berkata-kata tetapi dengan tidak ketulusan dan tidak kesungguh-sungguhan. Hal ini harus kita awasi dalam perjalanan hidup kita setiap hari. Bahkan Yakobus pun ingatkan dalam Yakobus pasal 3 ayat 9 bahwa mulut ini harus digunakan untuk memuji Tuhan, bukan untuk mengutuk manusia. Dengan kata lain, mulut ini dipakai untuk memberkati sesama manusia, bukan untuk mengutuk sesama manusia. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Oleh sebab itu, mari kita menggunakan mulut kita dengan baik dan benar, agar mulut kita memuji Tuhan dan juga memberkati sesama kita. Memberikan kepastian, memberikan kekuatan, memberikan motivasi bagi orang lain. Itulah berkat yang harus keluar dari bibir mulut kita. Sebab itu, mari kita mau satu di dalam doa, supaya kita sepanjang hari ini memperhatikan perkataan kita. Biarlah perkataan kita mempermuliakan Tuhan. Biarlah perkataan kita memberkati sesama kita. Kami bersyukur untuk kasih setia dan kemurahan Tuhan bagi kami. Karena kembali hari ini Engkau mengingatkan kami untuk menjaga mulut kami dan menggunakannya dengan baik.
Karena kami tahu bahwa dengan mulut kami mempermuliakan Tuhan, namun di dalam kelemahan, mulut ini juga bisa dipakai untuk melakukan hal yang buruk. Sebab itu Bapa, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami sepanjang hari ini, mulai yang pergi bekerja, berbisnis, studi, maupun yang tinggal di rumah. Engkau tolong kami agar setiap perkataan yang keluar dari bibir mulut kami, itu semua untuk mempermuliakan Tuhan. Itu semua untuk menghadirkan damai sejahtera di antara kami. Itu semua dipakai untuk saling memberkati, sehingga kami boleh hidup dengan aman dan tentram, karena bibir mulut kami menjaga kami sendiri dari kebinasaan. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu bagi kami. Kami percaya sepanjang hari ini Tuhan sudah menyediakan yang terbaik bagi kami, baik itu berkat jasmani terlebih berkat rohani. Dan biarlah sepanjang hari ini Bapa di surga dipermuliakan melalui setiap kami yang mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian, dan sampai kita ketemu besok.